Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ticamoy. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi BPJS serta SJSN. Sebelum memasuki materi, maka kita akan memberikan beberapa soal pretest yang bisa teman-teman kerjakan dan koreksi sendiri jawabannya. Dan jangan lupa mengerjakan post test setelah materi selesai disampaikan. Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Semoga sukses. Soal yang pertama, Badan Penyelenggara Jaminan yang bertanggung jawab kepada Presiden merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial adalah A. Rumah sakit, B. SJSN, C. Puskesmas, D. BPJS, E. Klinik. Soal nomor 2, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang bukan merupakan prinsip sistem jaminan sosial nasional adalah A. Harga diri, B. Sukarela, C. Nirlaba, D. Dana amanat, E. A dan B benar. Soal 3, pelayanan screening kesehatan diberikan secara perorangan dan selektif, ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Penyakit yang dimaksud adalah A. Kanker leher rahim, B. Influenza, C. Hemofilia, D. Ebola, E. MERS-CoV. 4. Tarif di luar paket inasi biji adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas alat kesehatan yang digunakan secara tidak permanen di luar tubuh pasien. Yang bukan termasuk jenis alat kesehatan di luar paket inasi biji adalah A. Kacamata, B. Kruk, C. Protesa alat gerak, D. Protesa gigi, E. Kursi roda. Soal nomor 5, rujukan yang dilakukan dengan antar jemput pasien atau spesimen dalam rangka mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan yang merupakan rangkaian perawatan pasien di salah satu fasilitas kesehatan disebut A. Rujukan internal, B. Rujukan parsial, C. Rujukan darurat, D. Rujukan medis, E. Rujukan horizontal. Kita masuk ke pembahasan atau materi yang pertama adalah tentang BPJS, merupakan badan penyelenggara jaminan, yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial ini bertanggung jawab kepada Presiden. Kita singgung sedikit tentang jaminan sosial, merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang jaminan kesehatan, jadi dapat dibedakan antara jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Tujuan didirikannya BPJS adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan garing atau anggota keluarganya. Asas BPJS ada 3, yang pertama adalah kemanusiaan, 2 manfaat, 3 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 10 prinsip BPJS. Yang pertama adalah kegotong royongan, 2 nirlaba, 3 keterbukaan, 4 kehati-hatian, 5 akuntabilitas, 6 portabilitas, 7 kepesertaan bersifat wajib, 8 dana amanat, 9 hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Mari kita lihat rincian satu persatu dari prinsip BPJS. Yang pertama adalah prinsip kegotong royongan, prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji atau upah. Prinsip nirlaba merupakan prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Prinsip keterbukaan, prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Yang keempat, prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. 5. Prinsip kehati-hatian merupakan pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. 6.
Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip portabilitas merupakan prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip yang terakhir merupakan prinsip kepesertaan bersifat wajib, yang mana prinsip ini mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap. BPJS ini memiliki pengawasan, yaitu pengawasan secara eksternal serta internal. Untuk pengawasan eksternal diawasi oleh DJSN serta lembaga pengawas independen, sedangkan untuk internal diawasi oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal. BPJS terbagi dua, yang pertama adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Tenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan yang menyelenggarakan 4 program. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, 2 jaminan hari tua, 3 jaminan pensiun, 4 jaminan kematian. Kita bahas fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan BPJS. Yang pertama adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu adalah rawat jalan tingkat pertama. 1. Puskesmas atau yang setara, 2. Praktek dokter, 3. Praktek dokter gigi, 4. Klinik pratama atau yang setara, termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI maupun Polri. 5. Rumah sakit kelas D atau tipe D, pratama atau yang setara. Untuk rawat inap tingkat pertama dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap. Cakupan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dijamin oleh BPJS, yang pertama adalah rawat jalan tingkat pertama. Pelayanannya sama dengan jaminan kesehatan yang telah saya bahas kemarin. Ini adalah jabaran dari beberapa pelayanan yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah tentang pelayanan promotif dan preventif. 1. Kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan paling sedikit mengenai tentang pengelolaan faktor risiko penyakit dan penyuluhan PHBS. 2. Imunisasi dasar. Imunisasi dasar apa saja? Yang pertama adalah BCG, 2. DPT-HB, polio, dan campak. Ini adalah imunisasi dasar yang dijamin oleh BPJS di tingkat pertama. Untuk keluarga berencana atau pelayanan KB, yang pertama adalah pelayanan keluarga berencana meliputi konseling kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi. Tentunya bekerjasama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana atau BKKBN. Yang kedua, penyediaan dan distribusi vaksin dan alat kontrasepsi dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. 3. BPJS Kesehatan hanya membiayai jasa pelayanan pemberian vaksin dan alat kontrasepsi dasar yang sudah termasuk dalam kapitasi, kecuali untuk jasa pelayanan pemasangan IUD atau implan dan suntik di daerah perifer. Kemarin ada beberapa pertanyaan pada jaminan kesehatan yang dijamin oleh BPJS, terdapat pelayanan KB, kemudian di pelayanan yang tidak dijamin ada alat kontrasepsi. Nah, bedanya di sini, untuk yang dijamin oleh BPJS adalah perihal tentang konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi. Kemudian penyediaan dan distribusi vaksin serta alat kontrasepsi dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan atau daerah, bukan dari BPJS. Maka alat kontrasepsi bukan menjadi tanggungan dari BPJS. Untuk pelayanannya, BPJS hanya membiayai jasa pelayanan pemberian vaksin dan alat kontrasepsi dasar, seperti pemasangan IUD atau implan dan suntik di daerah perifer. Jadi, selain dari ini tidak ditanggung oleh BPJS. 4. Perihal screening kesehatan, yaitu pelayanan screening kesehatan diberikan secara perorangan dan selektif. Gunanya adalah untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 2, 2. Hipertensi, 3. Kanker leher rahim,
4. Kanker payudara. 5. Penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri. Yang kedua, untuk pelayanan gigi, pelayanan apa saja yang ditanggung oleh BPJS? Di fasilitas tingkat pertama, perihal pelayanan gigi yang pertama adalah administrasi pelayanan, termasuk di dalamnya biaya administrasi, pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke vaskes lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP. 2. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis terkait dengan kesehatan gigi. 3. Premedikasi. 4. Kegawat daruratan orodental. 5. Pencabutan gigi sulung, baik menggunakan anestesi topikal maupun infiltrasi. 6. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit. 7. Obat pasca ekstraksi atau pasca tindakan cabut gigi. 8. Tumpatan menggunakan komposit atau GIC. 9. Scaling gigi atau pembersihan karang gigi yang tindakannya hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Poin ketiga, rawat inap di tingkat pertama. Cakupan pelayanan inap tingkat pertama sesuai dengan cakupan pelayanan rawat jalan tingkat pertama dengan tambahan akomodasi bagi pasien sesuai indikasi medis. Pembagian ruang perawatan per kelas sudah pernah saya bahas di bagian jaminan kesehatan, jadi bisa dibaca lagi. Poin keempat, pelayanan darah sesuai indikasi medis. Pelayanan transfusi darah di fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat dilakukan pada kasus yang pertama, kegawat daruratan maternal dalam proses persalinan. 2. Kegawat daruratan lain untuk kepentingan keselamatan pasien. 3. Penyakit talasemia, hemofilia, dan penyakit lain setelah mendapat rekomendasi dari dokter fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Selanjutnya, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang memberikan pelayanan rawat jalan serta rawat inap dapat dilakukan di yang pertama, klinik utama atau yang setara. 2. Rumah sakit umum. 3. Rumah sakit khusus, baik milik pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Cakupan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang dijamin oleh BPJS pada materi jaminan kesehatan sudah saya bahas. Jadi pada kesempatan kali ini kita bahas lebih dalam. Yang pertama terkait dengan rawat jalan tingkat lanjutan, yaitu tentang pelayanan kedokteran forensik klinik, meliputi pembuatan visum et repertum atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup dan pemeriksaan psikiatri forensik. 2. Pelayanan jenazah terbatas hanya bagi peserta meninggal dunia pasca rawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS tempat pasien dirawat, berupa pemulasaran jenazah dan tidak termasuk peti mati. 2. Rawat inap tingkat lanjutan. Cakupan pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sesuai dengan seluruh cakupan pelayanan di rawat jalan tingkat lanjutan dengan tambahan akomodasi berupa perawatan inap non-intensif serta perawatan inap intensif dengan hak kelas perawatan masing-masing sesuai dengan besaran iuran yang dibayar. 3. Alat kesehatan di luar paket inasi biji merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas alat kesehatan yang digunakan secara tidak permanen di luar tubuh pasien. Alat kesehatan di luar inasi biji ini ditagihkan langsung oleh fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan. Namun, pemberian alat kesehatan di luar paket inasi biji dibatasi. Yang pertama, pelayanan diberikan atas indikasi medis. 2. Adanya plafon maksimal harga alat kesehatan. 3. Adanya batasan waktu pengambilan alat kesehatan tersebut. Apa saja jenis alat kesehatan di luar paket inasi biji? Yang pertama adalah kacamata. 2. Alat bantu dengar. 3. Protesa alat gerak. 4. Protesa gigi. 5. Korset tulang belakang. 6. Collar neck atau penyangga leher. 7. Kruk. Selanjutnya pelayanan ambulan. Baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang mempunyai ambulan. Untuk penyelenggaraan pelayanan ambulan, fasilitas kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai jejaring. Di antaranya ada Pemda atau Dinas Kesehatan Provinsi yang mempunyai ambulan. 2. Ambulan 118. 3. Yayasan penyedia layanan ambulan. Pelayanan apa saja yang diberikan? Yang pertama adalah pelayanan ambulan untuk transportasi darat dan air bagi pasien dengan kondisi tertentu dan antar fasilitas kesehatan. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu, 1. Kondisi pasien sesuai dengan indikasi medis berdasarkan rekomendasi medis dari dokter yang merawat.
2. Kondisi kelas perawatan sesuai hak peserta penuh dan pasien sudah dirawat paling sedikit selama 3 hari di kelas 1 tingkat di atas haknya. 3. Pasien rujukan kasus gawat darurat dari fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien atau sebagai perawatan lanjutan setelah pasien diberikan pelayanan sampai dengan kondisi kegawat daruratan telah teratasi dan dapat dipindahkan. 4. Pasien rujuk balik rawat inap yang masih memerlukan pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan tujuan. Contohnya, pasien kanker rawat inap dengan terapi paliatif di RS tipe A dirujuk balik ke RS tipe di bawahnya untuk mendapatkan rawat inap paliatif. 3. Pelayanan ambulan hanya diberikan untuk rujukan antar fasilitas kesehatan. Maksudnya adalah yang pertama, sesama fasilitas kesehatan tingkat pertama. 2. Dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan rujukan. 3. Sesama fasilitas kesehatan rujukan sekunder. 4. Dari fasilitas kesehatan sekunder ke fasilitas kesehatan tersier. 5. Rujukan balik ke fasilitas kesehatan dengan tipe di bawahnya. Pelayanan ambulan yang tidak dijamin merupakan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan poin 1, 2, dan 3. Adalah 1. Jemput pasien selain dari fasilitas kesehatan seperti rumah, jalan, serta lokasi lain. 2. Mengantar pasien ke selain fasilitas kesehatan. 3. Melakukan rujukan parsial, maksudnya antar jemput pasien atau spesimen dalam rangka mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan yang merupakan rangkaian perawatan pasien di salah satu fasilitas kesehatan. 4. Ambulan atau mobil jenazah. 5. Pasien rujuk balik untuk rawat jalan. Lanjut pembahasan tentang peralihan. Ada PT Askes dalam kurung Persero yang berganti menjadi BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Maka, Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat. Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya dan ditetapkan dengan peraturan presiden. Selanjutnya, PT Jam Sostek tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya yang mengalami peralihan adalah PT Jam Sostek, yaitu berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang berubah pada tanggal 1 Januari 2014. Mulai pada tanggal 1 Januari 2014 harus menyelesaikan pengalihan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun. Sedangkan PT Asabri menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun. Pengalihan program tersebut dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang yang mengatur tentang BPJS adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Materi kedua adalah tentang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional, merupakan suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Tujuan SJSN sendiri adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Sedangkan azas SJSN sama dengan azas BPJS, yaitu kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip SJSN juga sama dengan prinsip BPJS, yaitu kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan yang terakhir adalah hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Semua ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yaitu tentang SJSN. Dewan yang terkait dengan SJSN adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional, yaitu dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. DJSN termasuk pengawasan BPJS eksternal. Oke, itulah materi tentang BPJS dan SJSN. Semoga video ini bermanfaat. Soal post-testnya adalah